Shalom sahabat Rema Surgawi. Shalom. Sangat senang sekali saya bisa berada di tengah rekan-rekan para remaja yang antusias untuk memuji meninggikan nama Tuhan. Waktunya kita untuk belajar firman Tuhan. Saya akan mulai dengan kita main tebak-tebakan supaya suasananya cair. Ya, saya mungkin bisa dibantu ditampilkan. Nah, tebak-tebakannya ini potongan kata, gitu ya. Akan ada 3 potongan kata, katakan. Nah, gambarnya jadi otomatis bukan satu kesatuan, tapi pecah-pecah, gitu ya, terpecah-pecah. Nah, kita akan lihat di sini. Kita akan sembari nanti kita akan ada lihat gambarnya. Izinkan saya menginfokan di tangan teman-teman ada kertas sama pulpen. Nah, nanti akan ada sesi di mana kalian akan coba berefleksi di bagian terakhir. Nanti akan menuliskan dan itu menjadi rencana kerja teman-teman yang akan diusahakan, yang akan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu buat teman-teman seperti itu. Ya. Nah, kita nanti akan bahas tema yang anak muda banget gitu. Bukan bapak-bapak atau yang kakek-kakek. Ya, tapi yang anak muda banget. Nah, izinkan saya akan memulai. Ya, izinkan saya akan memulai. Kalau ada gambar, nah gambar itu, gambar yang pertama, ada gambar lingkaran merah dan ada garis diagonal. Itu artinya apa? Dilarang. Kata lain dilarang? Stop. Stop mas, ya berhenti. Bukan apa ya? Dilakukan. Apa sih? Kata lain dilarang berarti kalau tidak. Oke, bagus, tidak. Next. Ayo Lur. Nah, ada gambar Pak Petani membawa pikulan dan di dalam tempatnya itu ada buah-buahan dan roti. Nah, gambar apa ini? Pedagang. Apa lagi? Pemikul. Oh. Satu lagi halaman di awal. Penjual. Apa? Memikul. Membikin buah. Ya, atau lagi apa? Ada ayahku memikul. Jangan salib dulu. Memikul salib. Sangat berat gitu. Keluarga. Beban. Atau memikul kita bisa tanggung. Tanggung gitu kan. Memikul berarti menanggung. Terus gambarnya ini gambar apa itu? Nah, gambar apa? Jawab. ini. Menjawab apa? Sekolah. Bisa apa lagi? Oh, ada tanya jawab? Menjawab. Ya, itu adalah gambar orang atau gadis yang sedang menjawab, ya jawab. Jadi tadi kita pertama apa? Dilarang. Tidak. Tidak. Yang kedua, Menanggung atau bertanggung apa? Menjawab. Nah, judul kita hari ini adalah tidak bertanggung jawab. Nah, tapi kita coba, kok nggak enak ya judulnya begitu. Kita akan coba dalam bentuk kata positif. Jadi be responsible, artinya menjadi bertanggung jawab. Nah, kalau kita ngomong sebagai remaja nih, kita nggak bertanggung jawab dalam hal apa? Sekolah. Wah, bertanggung jawab. tidak bertanggung jawab dalam sekolah. Mungkin bisa dibantu, next slide. Ya. Nah, itu ada IG gitu ya. Sekarang kan main IG. Nah, saya juga ada IG-nya itu bisa dilihat di sana, ada YouTube-nya juga. Nah, oke, next. Nah, ini ya, kasih gambar.
Khususnya buat yang cewek-cewek. Gambar apakah ini? Komedo, komedo. Menjawab bagaimana juga itu. Ya, oke. Ya, berusaha mengatasi jerawat. Tapi kalau dihubungkan dengan tidak bertanggung jawab, kira-kira apa? Ceritanya seperti ini. Ya, ada dua orang ini dikasih uang jajan. Oke, nah dikasih uang oleh orang tuanya, khususnya sama mamanya. Diomongin, "Nek, pakai uangnya baik-baik, pakai buat beli jajan." Suruh buat beli jajan. Tetapi dia lihat wajahnya, aduh, wajahku berjerawat. Wah, aku nggak tampil oke. Aku pengen kelihatan apa? Cantik gitu ya, kelihatan cantik. Oleh karena itu, dia pengen beli apa kalau pengen cantik? Skincare. Nah, jadi ini tidak bertanggung jawabnya apa? Uang dipakai buat beli skincare. Dalam hal keuangan, berarti kita tahu. Oke, next. Gambar berikutnya. Selain keuangan kita punya lagi. Kira-kira remaja juga nggak bertanggung jawab. Nah, apa ini? Yang suka apa ini ya? Bisa diartikan nugas. Atau apa? Nugas atau apa ini? Atau PR. Dan apa lagi? Buat ulangan. Ya. Kira-kira bisa prediksi waktunya nggak? Jam berapa tuh belajarnya? Jam belajarnya berapa? Ya, kita lihat ya, di ruangan itu gelap. Hanya ada satu lampu penerang. Lampunya itu lampu duduk dan dia duduk dan kerja di sana. Nah, kira-kira jam malam jam 12 ini belajarnya. Nah, kalau kita tahu dia ini sudah diberitahu ujiannya seminggu sebelumnya, tapi belajarnya jam 12 malam, ujiannya jam 7 pagi. Nah, berarti dia tidak bertanggung jawab dalam hal waktu atau apalagi studi dalam hal pelajaran, dia tidak bertanggung jawab. Oke, next. Belajar dadaan. Nah, ya, sekarang kita lihat gambar seorang anak pakai baju merah bergaris, kemudian dia nggak tahu, tiba-tiba hidungnya panjang. Wow, mancung ya. Tapi mancungnya nggak normal ini. Kalau mancung nggak normal karena sihir. Oh iya. Bohong. Dari cerita kecil kita tahu. Nah, bohong. Kalau kira-kira anak-anak berbohongnya apa nih ya? Ada yang tahu? Mencuri. Wah. Berbohong, ya berbohong. Oke, banyak kemungkinan. Oke, coba kita lihat. Oke, diklik sekali ada muncul. Ma, aku mau belajar kelompok, boleh ya? Belajar kelompok, tapi ada kemungkinan nggak belajar kelompok, tapi nggak di rumah, adanya di tukor. Ada kemungkinan gitu nggak? Ada. Ada. Kalau belajar sih nggak apa-apa ya, tapi takutnya kalau Makan dan nonton. Nah, seperti itu. Gimana belajarnya? Oke, next kita lihat, kita punya lagi. Nah, baik maksudnya. Apa ini? Apa ini? Kita lihat anak ya mungkin sekitar 18-20 tahun nih. Nah, dan dia di tangan kanannya ada potato chips. Ya, di tangan kirinya ada remote TV. Loh. Terus kita lihat dia ada party apa? Party makanan, ya, party snacks, sama ada minuman, sama soda.
seperti itu ya. Nah, kira-kira dia ngapain? Malas-malasan. Iya bukan? Yes, begadang dengan cara nonton TV atau bahasa Inggrisnya kita belajar ya. Namanya orang yang seperti ini disebut potato couch. Oke, potato couch. Jadi kerjaannya kenapa disebut potato? Kerjaannya makan keripik kentang. Couch itu adalah sofa di mana dia duduk. Dia habiskan waktu di sofa, makan kentang dan nonton TV. Itulah disebut potato couch. Nah, dalam hal ini dia nggak bertanggung jawab dalam hal apa? Badan. Kesehatan. Yes, ada badan kesehatan. Kalau jadikan satu, dan dalam kesehatan dia nggak tanggung jawab. Nah, kita akan coba recap tadi apa saja tidak bertanggung jawabnya. Oke, next slide. Nah, ini ya, kita tahu ada keuangan. Tadi uang jajan dipakai beli skincare. Bisa diganti nih ya. Apa misalnya? Kalau anak-anak lagi misalnya mainan, gitu ya. Nah, waktu kerjakan PR sebelum ujian. Aku nih. Ya, karena ada kan di mana PR dan ujian bisa ada di hari yang sama. Nah, kalau kita bilang kepercayaan, ada nggak jujur, ya pergi ke A, ternyata ke B, seperti itu. Kesehatan, mager nih istilahnya. Jadi begitu couch, nonton drakor, ya drakor atau biasanya sekarang rajin, gitu ya. Oke, ya next kita akan lihat. Nah, kita akan belajar. Gini, ada satu hal yang ingin saya tawarkan dari rekan-rekan. Kita menyebutnya teologi kerja. Nah, kita akan pakai cara berpikir ini untuk menyelesaikan masalah itu tadi. Nah, seperti apa itu? Ya, kita akan coba. Akan diawali dengan kenapa Allah menciptakan manusia. Nah, itu ada di Kejadian 2 ayat 15. Izinkan saya membacakannya buat rekan-rekan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Di sini kita tahu kita ada di dunia untuk mengusahakan dan memelihara. Itu adalah grand design Allah untuk Adam, gitu ya, manusia yang pertama ditujukan untuk hal ini. Oke, next slide. Kita sudah tahu hal ini. Selanjutnya kita akan belajar kenapa kita diberi tugas memelihara. Nah, ada di Kejadian 1, 26, 28. Saya hanya ambil 26 karena 28 senada, hampir sama. 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak, atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Mungkin kita berpikir begini, kita berkuasa berarti kita bisa menindas. Tapi kita bisa tak menindas ikan-ikan di laut? Bisa. Bisa kalau kita pasang jadi nelayan yang jahat ya, kasih pukat. Tetapi kalau kita berurusan dengan hiu atau paus yang besar, bisa kita lakukan itu? Tidak bisa. Kitanya yang selesai berhadapan dengan mereka. Nah, ada juga binatang yang seluruh ternak, begitu ya. Kita tahu ada bison juga yang kayak gitu. Bisa nggak kita menang lawan mereka? Nggak bisa. Nah, di sini kita tahu kita punya panggilan bukan untuk menguasai, menjajah dalam hal ini, tapi kita ini diberikan kemampuan, diberikan hikmat oleh Tuhan supaya kita menjadi wakilnya. Sekali lagi penting, menjadi wakilnya Tuhan. Untuk apa? Untuk mengatur. Mari kita lihat keterangannya. Nah, kita mengatur ini bisa diartikan membangun peradaban. Nah, mungkin teman-teman berpikir, peradaban itu seperti apa? Peradaban itu bicara tentang
budaya, teman-teman. Nah, budaya bisa diciptakan dengan cara melalui karya yang berbentuk manuskrip, tulisan-tulisan. Zaman kuno sudah ada seni, bahasa, dan lain sebagainya. Kayak contoh sendiri, bagaimana hubungannya dengan alam semesta? Ya, di kemudian hari manusia akan menciptakan alat musik, bukan? Bahannya dari mana? Dari alam. Dari kayu yang dipakai. Nah, masuk kan dalam ini. Nah, itu semua karya harus dibikin secara kreatif, memakai semua bahan yang ada di alam. Manusia menciptakan atau membuat bukan dari yang tidak ada, tapi dari yang sudah ada, yang sudah Tuhan ciptakan. Dan berikutnya kita punya tugas memelihara semua ciptaan. Jadi tidak dibiarkan. Jadi jelas ya, dalam hal ini kita jadi wakil Tuhan ada dua hal, membangun peradaban dan memelihara semua ciptaan Tuhan. Nah, kalau kita diminta memelihara, pertanyaannya gini, setelah mencipta, Tuhan ini ada yang menduga gini ya, Tuhan ini ngapain? Setelah mencipta segala sesuatu, alam semesta dan manusia, Tuhan ini ngapain? Apa Tuhan enak-enakan? Atau Tuhan sudahlah, tak tinggal, manusia bisa sendiri, ya, bisa jalan sendiri tanpa ada aku? Apakah seperti itu? Tidak. Mari kita akan lihat. Tuhan memelihara. Kita tahu sejak dari kejatuhan Adam dan Hawa. Gimana cara Tuhan? Tuhan menyuruh malaikatnya untuk menjaga buah kehidupan, pohon kehidupan. Nah, ini dilakukan supaya manusia tidak mencapai kekekalan. Sekali dia makan itu, dia akan kekal, dia nggak bisa mati, gitu ya. Nggak bisa, karena Tuhan sudah punya aturan. Kamu berdosa, ya maka kamu akan mati. Mati di sini juga bicara tentang mati fisik, kematian tubuh. Kalau tidak disuruh malaikat Tuhan yang menjaga, dia bisa aja kan membeli, ya bisa ngambil dan jadi makhluk yang kekal. Itu jelas menyalahi kodrat, menyalahi aturan yang Tuhan, ketentuan Tuhan yang sudah diucapkan. Nah, oke, next kita akan lihat selanjutnya. Nah, gimana di kisah Kain dan Habel? Apakah Tuhan memelihara? Memelihara nggak di kisah Kain dan Habel? Ya, ada. Apa? Khususnya setelah mengutuk Kain karena perbuatannya, Tuhan memberikan jaminan sama dia bahwa kalau ada yang membunuh dia, tuntutan balasnya itu 7 kali lipat, benar-benar. Dan Tuhan pasang tanda. Saya tidak mencari tanda di bagian tubuh atau di mana ya. Pasang tanda pada Kain yang itu diketahui orang. Simbol itu diketahui oleh manusia, sehingga dia tetap hidup. Nah, kita tahu bahwa Tuhan memelihara hidup Kain dan dia pasang tanda, kasih tanda itu dia. Oke, next. Bahkan teman-teman, di kisah yang ironi, kisah yang tragedi, apa? Kisah apa? Kita akan lihat. Oke, next please. Nah, kisah yang paling tragis apa ini? Kita lihat ada perahu mengapung-apung, sementara orang berteriak, tolong, tolong, tolong aku, selamatkan anakku. Gitu kan, biasanya bapak-bapak ya, sama ibu, selamatkan ini. Tetapi apa daya, bumi pada waktu itu terisi air, tambah airnya sampai semua seisi bumi penuh dengan air, dan hanya ada satu benda yang bisa menyelamatkan, yaitu bahtera atau perahu besarnya Nuh. Dalam hal ini
kisah tragis pun dalam kisah kehidupan manusia, Tuhan pun ada. Tuhan pun memelihara. Gimana cara Tuhan memelihara? Tuhan meminta, menyuruh dengan otoritasnya hewan-hewan sepasang masuk ya. Terus ada anaknya Nuh 3 orang dan 3 istri anaknya, dan ada lagi Nuh dengan istrinya. Jadi ada 2 tambah 6 dari manusia yang sama, 8 dan sepasang itu. Nah, kita lihat di sini Tuhan juga memelihara.